Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my class Folklore Studies with me, Hafidun Nanas. Minggu ini kita akan membahas tentang folklore sebagai sumber pendidikan. Folklore mengandung nilai budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendidikan. Kita sebagai orang sastra, nilai budaya merupakan salah satu aspek atau unsur penting yang perlu kita dalami. Oleh karena itu, folklore hadir dalam mata kuliah kita. Kemudian, menurut Dananjaya, nilai merupakan konsep abstrak mengenai sifat kepribadian suatu kolektif dalam menghadapi masalah kehidupannya. Apa yang dimaksud nilai ini? Pada dasarnya, pengertian nilai adalah suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar oleh seseorang. Lalu, folklore sebagai bagian dari kebudayaan memiliki sistem makna yang dikonsepsikan tersusun secara berlapis-lapis. Apa yang dimaksud berlapis-lapis dari sistem makna ini? Pertama, folklore itu muncul dari sebuah gagasan dari faktor di sekitarnya. Kemudian muncul tindakan setelah gagasan itu ada, disampaikan melalui tindakan. Setelah tindakan itu nanti berupa cerita atau tradisi atau kebudayaan, disampaikan kepada generasi selanjutnya. Disampaikan generasi selanjutnya ini untuk menyampaikan suatu tujuan, suatu makna ataupun pesan tertentu. Maka dari itu, yang dimaksud berlapis-lapis itu adalah seperti itu. Folklore mengandung pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat, baik berupa makna, fungsi, nilai, dan norma, maupun kearifan lokal. Folklore yang mengandung kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendidikan karakter. Lalu, kekurangpahaman mengenai pentingnya nilai budaya merupakan faktor utama kenapa kearifan lokalnya tidak dapat perhatian dalam pembangunan. Pembangunan di sini maksudnya seperti ini. Ketika nilai budaya tidak diindahkan, kearifan lokal yang hendak disampaikan pun tidak muncul, sehingga stuck, tidak ada pembangunan selanjutnya. Kemudian, kita lanjut kepada folklore sebagai media pendidikan. Folklore dianggap sebagai media atau pengantar propaganda. Ini hal yang pertama perlu kalian pelajari. Ini tercantum misal dalam suatu cerita Wewe Gombel. Cerita tentang hantu wanita yang gemar menculik anak kecil ketika menjelang maghrib. Cerita ini tidak hanya menakut-nakuti, tapi juga mempunyai makna. Jadi, seolah-olah itu menggiring anak-anak kita, anak-anak orang zaman dahulu, untuk tidak bermain terlalu larut malam. Karena ketika larut malam, mereka akan ditakut-takuti dengan cerita seperti ini, supaya mereka dapat bermain dan pulang sebelum maghrib tiba. Itu sebagai pengantar propaganda. Folklore merupakan kendaraan untuk mencapai tujuan dalam memahami berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan banyak sekali. Aspek kehidupan ini mencakup aspek finansial, kesenangan, sosial, spiritual, fisik, intelektual, dan lain sebagainya. Dalam suatu cerita atau legenda Dewi Sri, di sini menceritakan tentang asal mula Dewi kesuburan bagi masyarakat, terutama masyarakat petani. Di sini yang dimaksudkan adalah petani padi biasanya. Nah, dalam cerita ini diceritakan berbagai macam aspek kehidupan. Mulai spiritual, mereka akhirnya menyembah Dewi Sri, menghormati, dan sebagainya. Dalam finansial, mereka menceritakan tentang kemakmuran mereka karena panen padi mereka berlimpah, karena persembahan mereka kepada Dewi Sri tadi. Kemudian aspek finansial, intelektual juga. Intelektual di sini, dalam cerita itu Dewi Sri kan berwujud ular dalam ilmu kita.
Ular itu membantu membasmi hama tikus, sehingga panen padi dapat terlaksana dengan baik. Penggunaan folklore sebagai media pendidikan juga berperan sebagai salah satu langkah dalam melestarikan budaya lokal yang ada. Contohnya di sini adalah Kabupaten Blora di Jawa Tengah. Mereka punya kesenian namanya barongan atau barong. Kalau dalam Ponorogo ada namanya reog. Kemudian dalam Jogja ada yang namanya jadilan. Hampir mirip lah cerita ini. Budaya lokal mereka ini dilestarikan dengan cerita legenda Raden Panji Asmorobangun dan Gembong Amijoyo. Legenda atau hikayat Raden Panji ini ceritanya adalah ingin melamar Dewi Sekartaji yang diadang Gembong Amijoyo. Dalam cerita ini banyak sekali unsur-unsur budaya lokal yang disampaikan. Kemudian, folklore juga dapat dimanfaatkan untuk pelajaran seni rupa, khususnya seni rupa tradisional. Seni ornamen merupakan cabang seni rupa yang mengakar di Indonesia. Contohnya adalah ini. Relief dinding candi, seni pahat patung, seni lukis, dan sebagainya. Ini mengarah kepada seni rupa dan mengarah juga kepada folklore, karena dalam seni pahat itu memunculkan cerita ketika di relief candi. Kemudian folklore juga berfungsi sebagai media pendidikan dalam pranata keluarga, terutama dalam pendidikan informal. Contohnya dalam cerita Malin Kundang. Legenda seorang anak di Padang yang durhaka kepada ibunya sehingga dikutuk menjadi batu. Dalam pranata keluarga, ini sangat mencolok sekali cerita ini. Dimaksudkan untuk anak jangan sampai durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu yang telah bersusah payah mengandung 9 bulan. Setelah sekian purnama, saya tidak pernah memberi tugas. Akhirnya dengan berat hati saya memberi tugas kepada kalian. Terima kasih untuk teman-teman yang selama ini menonton video saya. Tugas ini memang saya sengaja langsung saya masukkan ke video, tidak saya masukkan ke e-learning. Karena ada beberapa mahasiswa dari kalian yang hanya mengklik tapi tidak menonton videonya. Tugasnya simpel saja. Carilah sebuah cerita jenis apapun. Entah itu cerita rakyat, legenda, mitos, dan lain sebagainya yang mengarah ke folklore itu tadi. Dari berbagai sumber atau bebas. Terserah kalian mau sumbernya dari buku atau internet, terserah. Kemudian ketik cerita kalian dengan fontnya bebas. Font size-nya juga bebas. Asal font size-nya tidak 40, terlalu besar nanti. Kemudian spasinya juga bebas. Mau spasi 1, 1,5 atau 2 tidak masalah. Kemudian tidak ada batas minimal atau maksimal. Misal cerita kalian hanya 1 halaman, it's okay, tidak masalah. Kalau misal cerita kalian sampai 10 halaman, tidak masalah lagi. Kemudian, kita tadi membahas tentang folklore sebagai media pendidikan. Ada pengantar propaganda, aspek kehidupan, melestarikan budaya, seni rupa, pranata keluarga. Nah, cerita yang kalian cari tadi, yang kalian tulis akhirnya tadi, jelaskan salah satu dari ini. Salah satu aspek ini ada tidak dalam cerita itu? Jelaskan. Misal, tadi ada cerita Malin Kundang. Ternyata cerita Malin Kundang ini ada pranata keluarganya. Pranata keluarga yang mana? Jelaskan saja. Tidak ada batas minimal atau maksimal juga di sini. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian deadline-nya 1 minggu dari jadwal perkuliahan kalian. Jadi 1 minggu setelah hari ini. Dikumpulkan melalui dikirim ke email saya di anas_horacio@yahoo.com dengan subjek nama dan kelas kalian.
Thank you guys sudah listening and watching my video. Silahkan dikumpulkan tugasnya secepat mungkin, sebanyak mungkin, tidak masalah. Thank you, see you next week. Wassalamualaikum.